Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi, Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi forensik digital, yaitu pengumpulan dan preservasi bukti digital. Presentasi ini akan dibahas dari kacamata ilmiah dan mengacu pada standar internasional ISO 27037 dan NIST, serta implementasinya menurut Undang-Undang ITE. Kita mulai dari landasan teorinya. Mengapa konservasi ini penting? Menurut jurnal dari Carrier dan Spafford tahun 2003, ketika terjadi insiden cyber, perangkat elektronik itu bukanlah sekadar barang, melainkan sebuah TKP sekunder atau secondary crime. Sama halnya dengan TKP di dunia nyata yang harus diberi garis polisi agar buktinya tidak rusak. Komputer atau server yang diretas juga harus disegel menggunakan standar khusus yang salah satunya diatur dalam kerangka kerja NIST SP 800-86. Kemudian untuk menjaga integritas bukti, kita menggunakan mekanisme yang disebut chain of custody. COSIC and COSIC mendefinisikannya sebagai dokumentasi kronologis preservasi. Nah, analoginya seperti ini. Bayangkan prosedur pengamanan barang bukti fisik di kepolisian. Misalnya, senjata tajam di lokasi kejadian. Polisi harus mencatat dengan detail siapa petugas yang pertama kali menemukan senjata itu, jam berapa dimasukkan ke dalam plastik bukti, kemudian di mana disimpannya, hingga siapa petugas lab forensik yang memeriksanya. Jika ada satu saja rantai serah terima yang putus, maka bukti dapat dianggap tidak valid di pengadilan. Nah, kemudian fase pertama dan kedua menurut ISO 27037 adalah identifikasi dan koleksi. Investigator mengidentifikasi sumber data mulai dari fisik seperti hard disk hingga log server. Pengumpulan dilakukan secara hati-hati untuk menjaga integritas buktinya. Kemudian slide 5 ini Faraday bag. Saat koleksi, perangkat seperti smartphone wajib dimasukkan ke dalam Faraday bag.
kantong sinyal ini jadi memastikan perangkat terisolasi sepenuhnya dari akses jarak jauh atau secara remote. Jadi supaya tidak bisa diakses, sinyal tidak bisa masuk. Kemudian akuisisi adalah tahapan paling teknis dan kritis. Bukti digital asli tidak boleh diakses langsung oleh sistem operasi biasa. Oleh karena itu, digunakan hardware namanya write blocker yang mencegah perubahan data saat proses imaging. Kemudian membuka file secara langsung dapat mengubah metadata seperti last access terakhir diakses. Karena itu akses langsung dapat merusak keaslian barang bukti digital. Kemudian hash adalah sidik jari digital. Jika file asli dan salinan menghasilkan nilai hash yang sama, maka keaslian data terjamin secara ilmiah. Nah, ini contoh ya studi kasusnya. Misalkan simulasi kasus pembobolan data nasabah oleh oknum internal menggunakan flash sebagai media pencurian data. Nah, langkah investigasi yaitu pertama pastinya laptop tersangka itu diisolasi. Imaging dilakukan dengan write blocker. Kemudian dokumentasi log COC mencatat setiap detik aksi. Setiap perpindahan barang bukti harus dicatat secara detail, mulai dari jam, petugas, lokasinya. Karena celah waktu dapat menyebabkan bukti dianggap tidak sah. Nah, kemudian kita bahas keabsahan secara hukum. Merujuk pasal 6 Undang-Undang ITE terbaru, sebenarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, bukti elektronik sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya, preservasi bukti digital adalah kombinasi ilmu, teknik, dan hukum. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bisa saya sampaikan paparan terkait investigasi digital, pengumpulan dan preservasi bukti digital. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.